Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirama Fadia dengan NIM 21035059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang administrasi kurikulum. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurikulae, atau kurir artinya pelajari, dan kurere artinya ditempuh atau berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup beberapa hal. Yang pertama ada sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Yang ketiga, program belajar atau plan or learning untuk siswa. Dan yang terakhir, hasil belajar yang diharapkan. Jadi, berdasarkan materi yang kita telah pelajari pada 2 minggu ke belakang tentang apa itu administrasi, apa itu manajemen, apa itu administrasi pendidikan. Namun, pada topik kali ini, karena sudah kita pelajari tentang apa administrasi, maka dapat kita simpulkan definisi dari administrasi kurikulum, yaitu sekumpulan pengalaman pendidik yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Jadi, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan administrasi kurikulum adalah proses perencanaan, kontrol yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terhadap kurikulum yang akan diberikan atau yang akan dikembangkan dan akan yang dievaluasi pada saat ini. Selanjutnya, komponen administrasi kurikulum. Dalam administrasi kurikulum terdapat beberapa komponen, yaitu ada 5 hal. Yang pertama ada tujuan dari kurikulum, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, keempat organisasi kurikulum, dan yang terakhir ada evaluasi. Beberapa 5 komponen utama ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga apabila satunya tidak dapat dijalankan dengan baik, maka komponen yang lain tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi, 5 komponen ini harus berjalan seiring, harus dilakukan sebagaimana prosedur yang telah dilakukan agar kurikulum yang diberikan kepada peserta didik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berhasil membuat peserta didik mencapai kelulusan dengan baik. Selanjutnya, ada perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan sebagaimana telah kita pelajari tentang administrasi pendidikan. Dalam administrasi atau manajemen terdapat beberapa hal. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada updating atau pelaksanaan dari hal tersebut, yang terakhir ada evaluasi. Maka, mari kita bahas satu persatu mengenai dari 4 komponen administrasi tadi yang berkaitan dengan kurikulum. Pertama, perencanaan kurikulum. Dalam perencanaan kurikulum harus diterapkan sesuai dengan yang sebaik-baiknya. Dalam perencanaan kurikulum merupakan satu proses kegiatan peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut, melalui situasi mengajar belajar, serta penilaian keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan atau dalam prosedur perencanaan kurikulum. Ada 6 langkah. Yang pertama ada menentukan landasan kurikulum.
Yang kedua ada menentukan tujuan kurikulum. Yang ketiga menentukan isi kurikulum tersebut. Yang keempat menentukan metode atau strategi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kelima ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar di sini bisa jadi dari berbagai modul-modul atau berbagai buku-buku yang telah ditentukan. Yang keenam ada menentukan strategi penilaian atau evaluasi kurikulum terhadap peserta didik. Jadi, keenam prosedur ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan kurikulum nantinya berjalan dengan lancar dan efektif dalam pelaksanaannya. Yang kedua, organizing. Setelah kita melakukan proses perencanaan terhadap kurikulum atau plan terhadap kurikulum, maka kita akan masuk ke tahap organizing kurikulum. Organisasi atau organizing kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Setelah membahas detail tentang perencanaan, organizing, keterkaitan tiap tahap-tahap dalam komponen kurikulum sangatlah menentukan berjalan atau tidaknya kurikulum dengan lancar. Setelah kita masuk pada tahap perencanaan, organizing kurikulum, maka tahap selanjutnya yaitu actuating atau kurikulum. Actuating kurikulum maksudnya yaitu pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Setelah direncanakan kurikulum bagaimana akan diterapkan kepada siswa, terus mengorganisasikan atau mengorganisingkan kurikulum tersebut, maka dengan jelas dan tepat, maka pelaksanaan kurikulum akan mudah dilaksanakan apabila dua proses sebelumnya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Administrasi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan semua sikap atau perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum. Dalam administrasi kurikulum ini, tujuan administrasi adalah agar kurikulum terlaksana dengan baik. Jadi, dalam komponen administrasi kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum tersebut, mulai menentukan tujuannya, mulai menentukan sumber belajarnya, menentukan tujuan kurikulum dan sebagainya, maka masuk ke tahap organizing, lebih menyusunkan komponen-komponen kurikulum yang akan diberikan kepada siswa atau peserta didik. Dan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Semakin bagus dalam perencanaan, semakin jelas dalam perencanaan kurikulum, mulai dari perencanaan, organizing, maka dalam pelaksanaan kurikulum kita dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghasilkan hasil yang diharapkan sebagaimana sebelumnya. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan proses akhir atau dari komponen-komponen administrasi kurikulum. Setelah kita menentukan kurikulum bagaimana yang akan kita terapkan, mengorganisasikan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan dengan sebagaimana peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebelumnya, maka kita dapat mengevaluasi kurikulum tersebut. Apakah kurikulum ini sudah tepat sasaran kepada peserta didik, apakah pendidik dapat menyampaikannya dengan baik atau dapat memberikan penilaian baik dalam administrasi kurikulum, karena pendidik merupakan komponen utama dalam hal ini karena dia mencakup segala proses dalam pelaksanaan administrasi kurikulum. Pada komponen terakhir yaitu tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi maksudnya evaluasi administrasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum merupakan suatu sistematif yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan datang. Evaluasi sangat penting dilakukan dalam tahap ini karena belum tentu apa yang telah kita rencanakan, apa yang kita organisasikan, apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan pasar atau sesuai dengan apa nantinya setelah siswa tersebut lulus, apakah sesuai dengan yang ia harapkan dapat mencapai tujuannya, maka kita dapat melakukan evaluasi pendidik, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermanfaat bagi semua pihak termasuk guru, pemangku kepentingan pendidikan, orang tua, serta masyarakat. Evaluasi kurikulum memiliki fungsi formatif dan fungsi sumatif yang akhirnya berdampak pada kegiatan edukatif, instruksional, diagnosis, dan administrasi. Maka, bagian terakhir yang akan saya bahas ini tentang peranan pendidik, baik itu guru atau dosen, dan hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum, karena ia yang ada di lapangan melaksanakan kurikulum, melaksanakan kurikulum di dalam proses pembelajaran. Maka ia yang akan tahu bagaimana apakah kurikulum ini sesuai dengan peserta didik atau tidak, apakah hasil yang didapatkan dari kurikulum ini sesuai atau tidak, maka peranan didik sangat menentukan dalam proses pengolahan atau administrasi kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kesalahan atau kekurangan pada penampilan kali ini mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.